Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Clarissa Delvenarinda. Saya dari Ilmu Komunikasi KM4309. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Komunikasi Budaya. Nah, teman-teman, di sini saya ingin membahas hasil dari analisis saya tentang keluarga saya berdasarkan dimensi-dimensi Hofstede. Nah, Hofstede sendiri memiliki 6 dimensi, namun yang saya analisis hanya 5. Yuk, dengerin yuk! Simak terus. Nah, teman-teman, yang pertama itu ada distant power, di mana distant power itu memiliki arti atau makna kepercayaan atau kekuasaan yang tidak stabil. Distant power sendiri dibagi menjadi 2. Ada yang high dan juga low, di mana yang high itu adalah contohnya itu kekuasaannya itu ya, sangat terlihat, sangat jelas. Sedangkan yang low itu semuanya setara ataupun kesetaraan. Nah, menurut analisis saya, keluarga saya itu lebih condong ke yang low, karena di sini tuh misalnya ya, contohnya ketika kami ada masalah, keluarga saya itu ketika beropini ya udah beropini aja, bebas beropini, nggak ada yang mentang-mentang atau harus misalnya hanya mendengarkan opini ayah gitu. Jadi semua bebas berpendapat, saling menghargai. Selain itu juga contoh lainnya itu supir kami. Nah, kita tuh nggak pernah mendiskriminasikan supir kami. Jadi tuh kami udah menganggap supir kami itu sebagai keluarga sendiri. Jadi ya kita memperlakukan dia sebagai keluarga kita sendiri. Next. Di nomor 2 ada uncertainty avoidance, di mana masyarakat atau orang-orang lebih memilih situasi yang telah terstruktur daripada yang tidak terstruktur. Nah, contohnya itu kalau berdasarkan analisis saya di dalam keluarga saya, adanya aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh orang tua saya kepada saya dan adik saya. Contohnya, ketika saya dan adik saya ingin pergi keluar main, kita tidak boleh pulang lebih di atas dari jam 10. Kita harus pulang di bawah jam 10 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti itu contohnya. Yuk, next, nomor 3. Yang ketiga ada individualis dan kolektif, di mana kolektif adalah ketika seseorang sudah menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari suatu kelompok tertentu, dan kelompok tertentu menilai seseorang tersebut berdasarkan aspek-aspek seperti loyalitas terhadap kelompok itu tersebut. Nah, untuk individualis adalah ketika seorang individu atau seseorang merasa lebih nyaman untuk melakukan segala hal secara sendiri. Nah, berdasarkan analisis saya terhadap keluarga saya lebih condong terhadap kolektif. Kenapa? Karena keluarga saya itu sangat mementingkan keluarga. Contohnya adalah kita melakukan makan malam bersama setiap harinya. Juga kita selalu merencanakan acara liburan sekali selama sebulan. Yuk, next ke nomor 4. Lalu yang keempat ada maskulin dan juga feminim, di mana maskulin itu biasanya lebih menghargai nilai prakerja dan juga ketegasan. Biasanya kebudayaan ini lebih cocok dengan karakteristik lelaki. Lalu berikutnya ada kebudayaan feminim, di mana kebudayaan ini lebih ke arah menghargai sesama dan juga simpati kepada orang yang berkekurangan. Budaya ini tuh lebih dapat didefinisikan sebagai kesetaraan gender. Nah, untuk contohnya, menurut analis saya, keluarga saya itu lebih condong kepada arah feminim. Kenapa? Karena di dalam keluarga saya tuh tidak ada yang domain. Contoh lainnya juga adalah misalnya nih, di keluarga saya ini lagi ada suatu diskusi, semuanya berhak mau berbicara apa saja, semuanya juga saling menghargai atas opini masing-masing. Itu adalah contohnya. Yang kelima ada orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek, di mana orientasi jangka panjang adalah menyelesaikan semua masalah dengan secara keseluruhan dan juga secara fleksibel. Sedangkan orientasi jangka pendek adalah menyelesaikan suatu masalah secara instan. Untuk contohnya itu di dalam keluarga saya, menurut analisis saya ya, contohnya pada dulu saya tuh dapat nilai jelek pada matematika. Saya bilang kepada ibu saya, kayaknya saya dapat nilai jelek deh. Terus ibu saya pun akhirnya memutuskan saya untuk saya diikutkan les matematika. Nah, setelah ikut les matematika, alhamdulillahnya nilai saya jadi bagus. Nah, itu adalah contohnya, dimana proses itu sangat penting bagi keluarga saya. Jadi keluarga saya itu lebih condong ke arah orientasi jangka panjang. Itu dia. Dan itu adalah 5 analisis saya dari 6 dimensi Hofstede. Saya harap kalian suka dengan video yang saya buat. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.